Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jemaah subuh Masjid Mukhlisin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat itu membawa kita menghilangkan atau meninggalkan kesenangan-kesenangan kita di rumah. Kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Selanjutnya kita lanjutkan rutinitas kita. Setiap malam Jumat subuh dengan salat subuh kita mengadakan ceramah-ceramah atau diskusi-diskusi. Sebagai pengantar diskusi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 5 bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam jika itu dilakukan. Artinya kalau tidak dilakukan ya tidak turun juga bencana itu. Bapak-bapak sekalian, ada banyak hal yang patut kita cermati dari berbagai ujian, bencana dan malapetaka yang menimpa umat Islam dewasa ini. Dalam Al-Quran, sesungguhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa azab dan siksa itu tidak khusus hanya orang yang berbuat kezaliman, tapi juga orang yang tidak berdolim kena. Ditanya, kenapa bisa? Ya karena terlibat juga. Jadi orang yang tidak dolim, orang baik juga terlibat. Kenapa dia tidak tegur? Ada orang yang dulu di Pendampuk sana itu, ada orang yang bertengkar dengan istrinya. Selalu bertengkar, tapi tidak ada tetangganya yang mau merelai. Suatu ketika malam-malam dia bertengkar, akhirnya saling menyiram itu akhirnya terjadi kebakaran. Akhirnya kebakaran besar itu di seluruh Pendampuk itu, ya itulah yang menyebabkan. Jadi terlibat juga kan orang-orang yang tidak apa-apa itu juga terbakar rumahnya. Itu berarti secara tidak langsung bahwa sebenarnya ketika terjadi kemaksiatan sebenarnya adalah makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah maha keras siksaannya. Surah Al-Anfal ayat 25. Imam Ahmad ibnu Hanbal juga meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara al-ma'siyah fi ummati amahumullahu bi'adzabin min indihi." Faqultu ya Rasulullah, "Amma fihim yawma idzin unasun salihun?" Qala bala. Qultu fa kayfa yasna'u biulaik? Qala yusibuhum ma asaban nasu summa yusiruna ila maghfirati minallahi wa ridwan. Jika timbul maksiat pada umatku, maka Allah akan menyebarkan azab siksa kepada mereka. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak ada pada waktu itu orang-orang soleh? Beliau bersabda, ada, banyak sekali. Lantas Ummu Salamah bertanya, apa yang akan Allah perbuat kepada mereka? Jawab beliau, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kemudian mereka akan mendapat ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya yang berbuat zalim tidak mendapat ampunan, yang kena itu ketika dia bertobat dapat ampunan. Berdasarkan dari sini. Bapak sekalian, demikianlah bila suatu kaum sudah bermaksiat dan menentang perintah-perintah Allah serta mengkufuri nikmat-nikmat Allah,
maka Allah akan menurunkan kehinaan dan kebinasaan kepada mereka, baik kehinaan di dunia maupun kehinaan di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita hidup di negeri ini? Negeri yang banyak dijumpai di dalamnya kemaksiatan, ya, kemungkaran dan penyelewengan moral. Adakah kita sudah mengingatkan kepada mereka akan siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih itu? Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah minallahi fa'adzaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun." Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ada cerita dulu waktu saya masih kecil. Cerita orang tua kita dulu, katanya waktu Raja-Raja Luwu itu sangat adil dan sebagainya, sangat melimpah itu rezeki. Ya. Tapi setelah sekarang ini, ya itulah sebabnya katanya dulu, setelah banyak kemaksiatan, maka rezeki berupa padi-padian itu sudah tidak ada. Akhirnya mereka makan sagu. Itu aneh cerita dulu. Makanya orang Luwu itu kan makan sagu dulu ya dulu. Kan sagu sampai sekarang ini yang banyak tumbuh di Luwu itu adalah sagu. Katanya sih itu cerita-cerita dulu, cerita orang tua kita dulu. Ayat di atas menggambarkan bahwa betapa Allah akan membinasakan sebuah negeri yang penduduknya berbuat zalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka siksanya berupa kelaparan dan ketakutan. Bahkan dalam sebuah hadis sahih Ibnu Majah meriwayatkan bahwa akan ada 5 bencana yang akan menimpa umat ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'asal muhajirina khamsun idza batuliyatum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lan tadhharu fahisha fi qaumin qattu hatta ya'linu biha illa fashafihim ta'un wal auja'u allati lam takum madat fi aslafihim alladzi madau. Saya akan langsung melihat poin-poin hadis itu dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia berkata, aku adalah salah seorang dari 10 keluarga muhajirin yang berada di rumah kediaman Rasulullah SAW. Lalu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Lalu dia bersabda, wahai kaum muhajirin, sesungguhnya ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemunya. Beliau bersabda, yang pertama adalah tidaklah muncul perbuatan keji zina pada satu kaum hingga mereka melakukannya secara terus terang. Ini kita, kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka wabah dan berbagai penyakit ta'un yang belum pernah menimpa kepada orang-orang sebelum kita. Luar biasa itu, Pak. Itu kan. Jadi AIDS, saya mulai dari AIDS, ya, dari perbuatan itu. Ini kan sekarang perbuatan di media sosial itu itu. Dia kira itu bahwa ini persoalannya. Biasanya kalau melewat video kita bilang tidak langsung, padahal sebenarnya pendekatnya adalah ya berbuat secara langsung itu. Inilah sekarang kita yang menimpa kita. AIDS belum selesai, datang lagi sekarang ini penyakit corona. Ini saya kira perlu kita cermati bersama. Kenapa demikian? Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat, ya, maksiat, fahish dan mungkar itu yang merajalela dan terus menerus itu. Malah kita dulu waktu rancangan pembahasan tentang rancangan undang-undang pornografi itu, betapa banyak orang yang menantang itu. Malah anggota-anggota DPR kita menantang seperti itu.
Saya dulu itu, saya masih ingat masih itu mengatakan bahwa itu kan seni, ya kan, keindahan. Nah Allah ini bayangkan itu, dia belokkan itu. Allah itu suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu ya, itu dah kaidahnya nih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Jadi dia suka keindahan. Pertanyaan kita, keindahan yang mana? Apakah dengan seksi itu suatu keindahan? Nah inilah. Mungkin keindahan menurut hawa nafsu, tapi keindahan menurut akal sehat, menurut akidah, menurut syariah, itu yang tidak terjadi. Kemudian yang kedua, tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangannya, niscaya mereka akan ditimpakan dengan tandusnya tanah, paceklik sepanjang tahun, serta berkuasanya penguasa-penguasa yang zalim. Ini juga barangkali yang perlu cermati bahwa ya sekarang ini saya pernah membimbing anak-anak tentang penelitian tingkat kejujuran pedagang pasar Panampu. Hampir tidak ada itu, hampir itu. Semua tingkat takaran itu, dan timbangan dan sebagainya itu dikurangi semua. Kalau kita misalnya beli lansat, beli apa itu yang ditimbang-timbang, sampai di rumah itu hanya barangkali hanya 3/4 kilo saja atau setengah kilo. Saya ditanya dulu itu sama beli rambutan di situ di luar. Dia bilang mau yang benar Pak, ya mau yang biasa. Saya bilang kalau yang biasa 10.000 3 kilo. Terus kalau yang benar 10.000 sekilo. Bisa dibandingkan Pak itu. Kalau yang benar timbangannya itu 10.000 sekilo. Kalau yang tidak benar timbangannya itu 10.000 3 kilo. 3 kilo katanya. Saya bilang jangan bilang 3 kilo, bilang 3 kantong saja. Ya supaya tidak itu ya. Jangan bilang 3 kilo karena itu timbang. Nah ini menimpa hampir semua kita, ya. Hampir semua kita. Bayangkan sekelas Pak siapa ini yang menteri olahraga ini, Pak Surya yang ahli IT, itu juga tertipu. Ya, beli sepeda murahan tapi kenyataannya tidak ada. Sepeda yang harganya 10 juta itu dijual 1,5 juta. Akhirnya juga terpancing. Akhirnya tidak, ternyata hanya penipuan. Itulah wajah kita. Coba misalnya di daerah di barat itu betul-betul kalau online itu betul-betul terpercaya. Luar biasa. Kita di sini tidak. Hanya orang yang mau ditipu yang tidak ada, tapi penipu yang banyak. Ada lagi akibatnya sekalian. Kita diberikan oleh penguasa-penguasa yang zalim. Yang ketiga adalah tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat hartanya kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka bencana dengan tidak diturunkannya hujan di atas langit kepada mereka, dan kalau bukan karena binatang ternak itu hujan tidak akan turun. Jadi kita bersyukur masih ada binatang. Jadi turunnya hujan sebenarnya kita ikan banyak orang yang tidak melakukan zakat, tapi masih turun hujan karena itu untuk Allah akan merahmati binatang-binatang yang ada di situ. Bukan karena manusia. Tapi karena binatang menurut hadis ini. Ya. Ini kan begitu. Coba kalau semua umat Islam itu pada mengeluarkan zakatnya sesuai dengan porsinya masing-masing, Pak. Tidak ada orang Islam miskin di Indonesia. Ya. Di Makassar saja ini tahun berapa itu sampai ratusan miliar Pak zakatnya itu belum maksimal ya, Makassar. Jadi kalau di Indonesia ini semua lukasnya itu triliunan, dan untuk menafkahi para orang miskin kita itu sudah lumayan itu. Cuma memang ada juga kebiasaan kita sebenarnya masih menggunakan pendapat tradisional, bagi-bagi zakat, syiah dan sebagainya. Pada malam-malam Ramadan malam-malam Lebaran itu sudah dibagikan zakat. Jadi mereka hanya tidak miskin hanya 1 hari itu pada hari Lebaran itu. Sesudah itu miskin lagi. Saya kira tapi ini belum ada yang banyak yang merepot tentang idenya Pak Prof Halida itu tentang zakat itu, zakat produktif. Ya. Ini yang kita belum pikirkan bersama tentang zakat produktif. Artinya dia tidak dibagi-bagi kepada orang, hanya tentu misalnya uang 1 miliar itu dibagikan mungkin hanya 10 atau 20 orang untuk berusaha. Misalnya apa usahanya ini? Oh ini apa yang kamu lakukan? Ini dikasihlah modal. Jadi
pada tahun itu dia tidak lagi menerima zakat, malah mungkin kalau mujur dia maju apanya itu luar biasa itu. Dia menjadi apa namanya, menjadi muzaki lagi ya. Ya, dia lagi pemberi zakat, bukan lagi penerima mustahik. Ya itu. Itu sebenarnya andaikan itu bisa kita loh, tapi memang ulama kita masih berbeda pendapat tentang pembagian zakat itu. Ya. Tapi itu kan berhasil Pak, itu di kalangan keluarga Pak Prof Halida itu luar biasa itu. Ya. Dan saya kira kalau kita ikhlas, orang ikhlas juga menerima zakat itu untuk betul-betul niat untuk memperbaiki diri, saya kira luar biasa itu. Karena beberapa tahun yang lalu ketika Amerika itu terkena krisis finansial, 32 bank bonafit yang itu yang gulung tikar, ada sebuah bank yang tidak ada ribanya itu yang berdiri tegak di tengah ambruknya keuangan Amerika itu. Ada bank yang didirikan oleh komunitas muslim dalam rangka untuk membantu usaha-usaha muslim yang kan di sana itu orang-orang hitam itu banyak yang muslim itu yang kere itu. Hanya berhasil Pak. Berhasil itu. Orang heran kok tidak ada bunganya bisa berdiri tegak. Kan itu ya. Akhirnya dicari, kenapa bisa? Ternyata betul itu. Karena di situ ada Allah. Keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Dia beri berkah. Sehingga pada waktu itu Singapura itu berjuang sekarang di OKI untuk menjadi pusat perbankan syariah di dunia. Maka pertanyaan kita, kenapa bukan Indonesia? Nah itu dia. Tegap Pak. Ternyata itu pertamanya ada orang Islam yang kere itu deh, jujur, yang penting jujur. Sebenarnya muamalah dalam Al-Quran itu jujur. Jujur, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Akhirnya berhasil. Ternyata mereka yang berhasil itu diberi kembalikan modalnya ketika itu, berapa kami kembalikan. Tapi mereka karena bersyukur diangkat dari lumpur, bukan hanya modalnya dikembalikan, tapi ada yang kembalikan 5% dari modal keuntungannya. Malah ada yang 50% Pak. Ada yang 50%. Itulah yang membuat perbankan itu, yang perbankan Islam itu tidak bangkrut. Karena mereka tidak ada, paling tidak ada yang mengembalikan kosong. Malah banyak orang yang non muslim juga yang ikut di situ, diberi bantuan. Penting. Hanya masuk Islam dan sebagainya. Saya kira luar biasa itu. Ya itu. Itu yang keempat adalah, dan tidaklah suatu kaum mengingkari janji antara mereka dengan Allah. Ini kan banyak kita. Dan Rasulnya melainkan Allah akan mendatangkan musuh-musuh yang bukan dari golongan mereka, lalu merampas sebagian harta yang ada di tangan mereka. Jadi kenapa kita ini ada musuh ya? Ada lagi lebih parah kan di Indonesia, bukan hanya musuh dari luar, tapi musuh dalam diri sendiri kan itu. Musuh di antara golongan sama sendiri yang saling menjatuhkan. Ya, saya juga heran itu. Ini undang-undang IT luar biasa ini pengaruhnya ini. Orang saja mengungkapkan mimpinya itu dipolisikan, luar biasa Pak. Bagaimana itu? Bagaimana membuktikan itu? Apa bohong atau tidak kan begitu? Itu kan, nah ini sama-sama ustaz. Saya bilang, dinasihati saja itu kalau jangan begitu. Ini polisikan itu, bagaimana membuktikannya? Sama dulu undang-undang pidana itu lama dibahas itu tentang mempidanakan itu santet. Sulit untuk membuktikan, bagaimana membuktikan itu boleh santet? Kan tidak ada bukti materialnya. Iya, tidak ada bukti fisiknya. Nah, itu. Makanya dalam Al-Quran juga itu bukan tindakan had, tapi itu hanya merupakan dosa, kemusyrikan dan sebagainya. Jadi tidak ada tindakan fisiknya, tidak ada sanksi fisiknya. Iya. Yang kelima adalah selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah dan tidak memilih yang baik dari apa yang Allah turunkan, kecuali Allah turunkan kepada mereka kesengsaraan, perpecahan di antara mereka. Nah, sekarang kita juga kena itu. Terjadi perpecahan di antara, bukan hanya di antara bangsa, tapi di antara umat Islam sendiri. Ya. Kenapa? Karena ya kita hanya memilih pemimpin itu bukan berdasarkan kapabilitas dan tapi memilih pemimpin berdasarkan bayaran dan sebagainya. Ya. Saya pilkada itu orang-orang kasihan, orang-orang kecil itu saya dengar suaranya mereka itu
pada malam subuh mereka begadang itu menunggu seram fajar. Bayangkan Pak, masih menjadi tradisi. Itu tukang-tukang saya itu mereka, saya dari mana itu? Wah, tadi malam kita begadang itu menunggu seram fajar. Memang begitu. Jadi ada itu tapi tidak bisa dibuktikan. Bapak-bapak sekalian, saya kira luar biasa ini, dan apa yang menimpa kita sekarang ini mulai dari penyakit-penyakit itu dan sebagainya itu adalah perbuatan-perbuatan kita. Jadi jangan heran bahwa terjadinya bencana di kita ini, berbagai bencana, karena saya biasa berkata bahwa kalau di Sulawesi Selatan itu mungkin musyriknya belum, tapi kalau di Jawa itu luar biasa, semua dosa kemaksiat itu ada. Dosa kemusyrikan, dosa kefasikan, ya, fasik, semua. Di situ ada pelacuran yang diorganisir dan sebagainya. Ya, untung ya kita bersyukur kepada Wali Kota Surabaya itu, dia bisa menghentikan itu Doli itu lama sudah terkenal di mana-mana itu. Gitu ya. Iya. Malah sekarang dipeliharakan begitu, disuntik mereka supaya tidak terkena. Saya bilang dulu pada waktu Pak siapa itu wali kota yang punya ide untuk mendirikan bank kondom, bank kondom di tempat-tempat pelacuran itu. Untung marah ulama itu. Di satu sisi mungkin hanya menggunakan saddu zari'ah, yaitu bank kondom itu bank saddu zari'ah, mencegah terjadinya itu. Tapi itu bukan hal-hal yang tidak ada hukumnya. Di ini sudah ada pencegahannya. Jangan berbuat zina. Ya, lakukan pernikahan. Ya, itu anunya. Kecuali saya bilang kalau tidak ada solusi yang lain, ya baru kita menggunakan dalil yang tidak disepakati, itu saddu zari'ah. Artinya menerapkan hukum berdasarkan pemikiran untuk mencegah terjadinya bahaya. Nah, dianggap kondom itu seperti itu. Bagaimana mencegah terjadinya AIDS? Ya pakai kondom. Tapi ternyata orang-orang Barat sudah meninggalkan itu. Kita sudah baru memulai. Naiknya menteri siapa ini yang dari orang Sengka ini di Nafsia jadi menteri kesehatan, itu programnya itu program kondom. Padahal Barat sudah meninggalkan. Ternyata tingkat keberhasilannya itu hanya 25%. Inilah kita berbagai cara ya. Dan yang paling mengerikan lagi itu caranya, karena seluruh hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an, misalnya tentang pelacur, tentang kafir itu ya diganti namanya, diperhalus. Pelacur dikatakan apa itu? Pekerja PSK, pekerja seksual, ya. Iya. Kafir dikatakan non muslim. Padahal itu kan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Tuhan malah ada surahnya, surah Al-Kafirun. Kenapa kita sok pintar untuk mengganti itu? Padahal sebenarnya kata kafir itu lebih halus sebenarnya, halus itu untuk yang itu daripada orang-orang non muslim ya mengatakan anak domba tersesat. Mana yang lebih kasar? Kafir itu kan orang yang tertutup hatinya atau eksklusif ya, dalam bahasa orang-orang eksklusif itu kafir sebenarnya. Itu halus. Tapi itu diusahakan supaya demi toleransi, kata selama toleransi itu diganti non muslim. Padahal buat apa itu? Berapa banyak kata kafir dalam Al-Quran? Itu yang kita mau hilangkan kata itu. Dari mana? Nah, janganlah heran maka kita akan ditimpa oleh bencana yang sangat dahsyat sekarang ini. Hampir bencana dari laut, bencana dari langit, bencana dari tanah, semua itu. Ya. Kita berusaha untuk menggali gas di Surabaya, itu yang muncul adalah apa istilah itu Sidoarjo itu lumpur lapindo. Ya, alih-alih untuk mendapatkan gas, ternyata yang muncul adalah bencana. Saya kira itulah yang sempat kami sampaikan sebagai pengantar diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.